This Rumah Sakit conference will Jiwa now be Dr. recorded. Suharto Herja, Jakarta. Pada saat ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak-bapak dan Ibu narasumber yang ahli di bidang masing-masing. Yang pertama adalah Dr. Imran Agus Nurali, SPKO. Beliau adalah Direktur Kesehatan Lingkungan Ditjen Kesmas yang menjabat dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Yang kedua, Dr. Safyuni Naswati, SPKJ. Beliau psikiater di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan. Yang ketiga, Pak Heri Yulianto, SEMM. Beliau pegawai di Rumah Sakit Jiwa yang merupakan juga pegiat olahraga sepeda. Dan nanti yang memimpin di acara ini sebagai moderator adalah Dr. Haji Muhammad Daniel Umar, SPKJ MKes. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, saya akan bacakan rundown acara webinar pada hari ini. Jadi kita mulai acara hari ini jam 1.34 ya, kita mulai sekarang. Nanti akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan profil Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan. Kemudian jam 13.45 sampai dengan 14.15, pemateri pertama nanti Dr. Imran Agus Nurali, SPKO, akan menyampaikan materi teknik dan manfaat goes terhadap kesehatan fisik di masa pandemi COVID-19. Kemudian 14.15 sampai dengan 14.45, pemateri yang kedua Dr. Safyuni Naswati, SPKJ, pengaruh goes dalam kesehatan jiwa di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, 14.15 sampai 15.00 oleh Pak Heri Julianto, goes di masa new normal. Kemudian sesi yang pukul 15 sampai dengan 15.15 ada sesi tanya jawab, nanti dipimpin oleh moderator. Dan yang 15 sampai dengan 15.30 ada door prize berupa rapid test dan surat keterangan hasil rapid test. Ini untuk 3 orang. Adapun syaratnya adalah harus mengikuti webinar dari awal sampai akhir, kemudian diprioritaskan yang aktif bertanya, dan mohon untuk penanya masuk ke chat room dulu supaya nanti bisa kita hubungkan. Diutamakan wilayah Jabodetabek, karena ini kita juga pemeriksaannya harus datang ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herja. Baiklah Bapak Ibu peserta acara webinar, kita mulai lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Yang selanjutnya akan kita tampilkan profil Rumah Sakit Jiwa yang sudah
Baiklah Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Kita langsung saja masuk ke acara inti yang akan dipandu oleh Dr. Muhammad Daniel Umar SPKJ sebagai moderator. Saya sebelumnya bacakan CV beliau. Dr. Muhammad Daniel Umar SPKJ MKes lahir di Ujung Pandang 5 Oktober 1966. Alamat beliau di Perumahan Daya Pesona, Ciputat, Kota Tangerang. Kemudian selesai SPKJ, Spesialis Kesehatan Jiwa dari FKUNS tahun 2011 dan S2 MKes FKUNS tahun 2012. Riwayat pekerjaan pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas DTP Prabu Gantungan Kabupaten Lebak tahun 2005, Kepala Puskesmas DTP Lewi Damar Kabupaten Lebak tahun 2007. Beliau juga pernah bertugas di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa, Ditjen P2P, Kementerian Kesehatan, dari tahun 2016 sampai 2018. Dan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, beliau menjabat sebagai Kepala Instalasi Keswamas di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan, Jakarta. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya saya serahkan ke moderator Dr. Muhammad Daniel Umar SPKJ. Silakan Dr. Daniel. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Pak Agus sebagai selaku MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya Rumah Sakit Dr. Soeharto Herjan, Jakarta Barat melakukan webinar yang mana pada kesempatan ini kami mengambil topik manfaat olahraga sepeda atau goes terhadap kesehatan fisik dan jiwa di masa pandemi COVID-19. Kemudian bahwa pada hari ini sudah kami kedatangan narasumbernya, yaitu nanti ada narasumber Dr. Imran Agus Nurali, spesialis kedokteran olahraga nanti dari segi fisiknya. Kemudian nanti ada juga Dr. Sapiuni Naswati Taupala, spesialis kedokteran jiwa dari segi jiwa. Dan kita juga ada kedatangan Om Heri di sini nanti akan membagikan pengalamannya selama ini bagaimana melakukan goes. Untuk ini mungkin ada perubahan, mohon maaf kepada peserta. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengikuti webinar ini. Dimohon baiknya memang diselesaikan sampai selesai. Karena ada door prize-nya tadi sudah disampaikan oleh Mas Agus Prianto selaku MC-nya. Ada perubahan untuk webinar ini. Yang pertama sebagai First Lady adalah akan tampil presentasi oleh Dr. Sapiuni, yang mana judul presentasinya adalah yaitu pengaruh goes dalam kesehatan jiwa di masa pandemi COVID-19. Untuk itu barangkali kami coba menjemputkan CV-nya, ya, biodatanya. Beliau lahir di Bandung 1 Juni tahun 65. Kemudian beliau juga adalah S1 FK UI dan kemudian juga psikiater dari Fakultas Kedokteran Indonesia. Kalau melihat CV-nya, biodatanya panjang ya, banyak. Jadi sudah lama sebenarnya bertugas di Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan. Dan beliau juga sudah sering menjadi kepala instalasi, ya, pernah menjadi kepala instalasi kesehatan jiwa masyarakat dan kepala instalasi yang lain. Untuk itu mudah-mudahan nanti bisa disimak apa yang disampaikan oleh Dr. Sapiuni. Kemudian sebelum Dr. Sapiuni
menyampaikan presentasinya ya, saya memberikan satu hadiah pepatah ya. Ini ya pepatahnya. Beli buah sirsak di Ciamis, jalannya sambil berlari. Jangan lupa narik goes, walau sekarang zaman pandemi. Itu demikian barangkali nanti supaya bisa berlangsung dengan baik kepada Dr. Sapiuni, waktu dan tempat kami persilahkan. Pengaruh bersepeda pada kesehatan mental. Ya, ya. Sehat itu menurut WHO adalah diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Ya, lanjut. Sehat mental menurut WHO adalah ketika seseorang merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, serta dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya, serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya. Kalau kita lihat di sini pada gambar ini, sehat itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan, mental sosial, rohani, olahraga, istirahat, dan nutrisi. Nah, bila tidak ada keseimbangan, ini akan menjadikan kita sakit dan kita membutuhkan istirahat, gizi yang cukup, serta obat. Dan untuk ini menghasilkan pemulihan agar kita bisa sehat. Ya, lanjut. Ya. Hubungan olahraga dengan kesehatan mental. Dari hasil penelitian, diteliti bahwa rata-rata dalam sebulan, peserta yang berolahraga memiliki 1,5 hari, sekitar 43%, lebih sedikit atau lebih rendah mengalami kesehatan mental yang buruk. Nah, kesehatan mental buruk yang di sini yang diperiksa apa aja? Misalnya dia merasa sedih, merasa cemas, susah tidur. Nah, ini dibandingkan dengan peserta yang tidak berolahraga, ternyata hasilnya lebih sedikit. Jika kalau orang yang tidak berolahraga dalam sebulan, ia akan merasakan kesehatan mental buruk itu sekitar 3 sampai 4 hari. Kemudian pada penelitian lain ya, di mana responden yang berpartisipasi dalam olahraga tim ini memiliki 22,3% lebih sedikit mengalami kesehatan mental yang buruk dari mereka yang tidak berolahraga. Nah, untuk olahraga bersepeda ini menempati peringkat kedua. Dia 21,6%, kemudian aerobik atau gym itu sekitar 20,1%, lari, jogging 19%, olahraga rekreasi, yoga, golf itu sekitar 18,9%, olahraga air, berenang yaitu sekitar 18%,
jalan kaki sekitar 17,7%, dan pekerjaan rumah tangga 11,8%. Jadi kalau seseorang yang tidak bergerak, ya, itu akan mengalami suatu kesehatan mental buruk yang lebih panjang. Ya. Nah, selain itu ada penelitian lain eh, dikatakan bahwa olahraga tim memiliki manfaat tambahan karena adanya suatu komponen sosial. Olahraga yoga, tai chi baik bagi kesehatan mental karena apa? Mendorong orang mengaplikasikan kesadaran penuh. Pada penelitian lain di Harvard, studi terpanjang hampir 80 tahun, ternyata rahasia orang bisa hidup lama karena apa? Terlibat dalam hidup bermasyarakat. Ya, lanjut. Nah, ini adalah gambaran efek olahraga terhadap otak. Yang pertama adalah meningkatkan memori. Ya, kalau kita lihat gambaran warna hipokampus ya di bagian otak itu adalah yang merespon sangat kuat terhadap kegiatan latihan aerobik. Nah, hipokampus ini merupakan inti dari pembelajaran dan memori dari sistem otak. Olahraga akan menstimulasi, ya, merangsang sel-sel saraf dan meningkatkan jumlah neuron baru dan membantu kelangsungan hidup sel-sel yang baru. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan mengingat baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ya, lanjut. Selain itu, efek olahraga terhadap otak membantu meningkatkan konsentrasi. Berdasarkan penelitian di Belanda, waktu itu dicoba kepada anak-anak murid sekolah setelah dilakukan latihan aerobik ringan selama 20 menit sebelum mereka mulai belajar, ternyata didapatkan hasil konsentrasi yang meningkat secara signifikan. Dan selain itu, mereka juga lebih mudah mengabaikan gangguan dan mampu melakukan tugas-tugas yang bersamaan. Ya. Nah, efek olahraga juga bisa memperlambat penurunan fungsi kognitif. Jadi latihan selama 30 sampai 45 menit dengan berjalan cepat 3 kali seminggu dapat membantu menangkal timbulnya demensia. Karena kita tahu bahwa demensia ini adalah suatu penyakit degeneratif yang perkembangannya ini semakin hari semakin banyak. Nah, tidak hanya itu ya untuk latihan, juga untuk meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan kelincahan, serta memberi dampak positif yang besar pada struktur otak dan fungsi kognitif dari sekelompok orang ya. Ini usia lanjut yang diteliti di Jerman. Ya, lanjut. Nah, selain itu, efek olahraga ini terhadap otak apa? Membantu mengendalikan emosi. Kemampuan untuk mengendalikan emosi merupakan suatu keterampilan kognitif. Latihan fisik secara rutin dapat mengendalikan emosi baik untuk perasaan marah, sedih, dan bahagia. Para ilmuwan pernah mengamati adanya perubahan dalam pengaturan diri dalam melakukan penelitian selama 2 bulan, di mana peserta program diberikan latihan fisik secara teratur. Hasilnya, para peneliti mencatat sejumlah perubahan positif akan dalam pola perilaku. Di antaranya adalah apa? Penurunan stres emosional dan peningkatan kemampuan dalam pengendalian emosi. Ya, lanjut. Nah, pengaruh olahraga yang kita fokuskan di sini adalah bersepeda ya. Apa sih bagi kesehatan mental pengaruhnya? Yang pertama, dirilisnya atau dilepaskannya hormon bahagia. Kita tahu bahwa ada 4 hormon bahagia, yaitu endorfin, serotonin, oksitosin, dan dopamin. Ya, ya. Kalau kita tahu lebih mendalam tentang hormon bahagia, ya, di mana hormon dopamin ini itu membantu untuk memberikan suatu motivasi konsentrasi
serta pergerakan dan belajar. Untuk serotonin, ini banyak sekali membantu untuk mood. Untuk pasien-pasien yang jarang berolahraga, di mana serotoninnya, kadar serotoninnya rendah, ini akan bisa mengakibatkan seseorang menjadi depresi, ya. Dan juga hormon serotonin untuk membantu tidur, daya ingat, dan kemampuan untuk bersosialisasi. Kemudian hormon endorfin, yang kita sebut apa? Hormon bahagia. Ternyata banyak sekali ya macamnya hormon endorfin. Yang paling penting mungkin kita tahu adalah beta endorfin, di mana hormon ini ternyata mampu untuk menekan rasa sakit dan memiliki suatu kebahagiaan, dan ini adalah hormon yang dapat menyeimbangkan atau mengatur ketika kita sedang stres. Kemudian ada lagi oksitosin, ini adalah hormon cinta. Dan ini akan dipengaruhi oleh apa? Ya, dengan perasaan percaya diri, kemudian sentuhan, ya. Dan ini memang oksitosin ini memang banyak diproduksi ketika seorang ibu menyusui dan melahirkan. Ya, lanjut. Ya, tadi dopamin ya berespon tadi untuk menggapai bagian dari hidup, ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, tadi hormon endorfin. Ini hormon bahagia yang kita sebut ya. Penghilang rasa sakit tubuh yang diproduksi oleh tubuh. Nah, sayangnya ya, beberapa individu menggunakan hormon endorfin ini dari luar, ya. Akibatnya apa? Tubuh yang menghasilkan sendiri endorfin akhirnya terhambat, ya. Padahal kalau kita tahu endorfin ini ada di dalam tubuh. Dan tadi hormon beta endorfin ini melebihi menghilangkan rasa sakitnya melebihi dari morfin yang dari luar, ya. Dan ini adalah hormon untuk respon terhadap stres atau ketidaknyamanan. Nah, tingkat endorfin juga cenderung meningkat ketika kita terlibat dalam suatu aktivitas fisik. Dan juga dipengaruhi oleh makanan, olahraga, dan hubungan seks, bahkan tertawa maupun tersenyum, ini dapat meningkatkan hormon endorfin. Jadi saran saya untuk teman-teman, jangan mahal lah untuk tersenyum, karena tersenyum itu dapat meningkatkan hormon endorfin. Ya, lanjut. Oksitosin ya, ini adalah hormon cinta. Ini akan bisa membangun hubungan yang kuat dan sehat. Hormon ini dilepaskan dengan nada tinggi selama hubungan dekat dengan pasangan, ya, dan ikatan antara orang tua dan anak. Tentunya teman-teman yang sekarang dalam suatu klub goes, ya, mungkin untuk pendekatan hormon oksitosin, sentuhannya kan sekarang udah nggak boleh ya, Pak Heri, karena sekarang kita menjaga jarak, tetapi ya tentu sentuhan terhadap pasangan kita. Ya, silakan. Ya, yang kedua, efek olahraga bisa meningkatkan kekebalan terhadap stres. Nah, hubungannya ini apa? Ini dapat menurunkan kadar kortisol dalam darah. Jadi ketika kita stres, ini maksud stres di sini adalah hal yang negatif ya, suatu tekanan yang kita tidak bisa, apalagi kita tidak bisa beradaptasi, yang akan mengakibatkan kita mengalami suatu gangguan. Jadi ketika individu itu lambat untuk beradaptasi terhadap suatu stres, akan mengakibatkan suatu distres yang kita sebut penderitaan. Tapi apabila individu itu mampu menyesuaikan diri dengan stres, ini yang akan menjadi suatu eustress. Ini adalah stres yang positif, di mana individu itu akan menjadi suatu yang matang dalam hal kepribadian dan dalam menghadapi suatu masalah. Nah, kalau kita lihat, ya, stres saat ini adalah COVID-19. Respon kesehatan jiwa dan psikososial pada COVID-19 ini apa? Kita bisa lihat bahwa perasaan takut jatuh sakit, ya, takut meninggal. Akibatnya apa? Banyak yang tidak mau datang ke fasilitas karena keterbatasan kesehatan sehingga takut tertular, ya.
kemudian takut kehilangan mata pencaharian dan tidak dapat bekerja selama adanya pandemi ini. Kemudian merasa apa? Ketika di rumah merasa tidak berdaya, bosan, kesepian, ya, seperti diisolasi. Nah, kalau kita lihat sendiri di sebelah kiri, gambar di sebelah kiri adalah ini adalah suatu reaksi stres, ya, di mana ini mempengaruhi dari organ-organ yang ada dalam tubuh kita, ya. Dan ini mengakibatkan tadi ketidakseimbangan dari kadar kortisol dalam darah. Ya, lanjut. Stres itu sendiri, jadi masalah psikologis ya, yang pandemi 19, diketemukan bahwa 66% ini mengalami suatu kondisi yang depresi dan 63% mengalami suatu yang keadaan cemas. Ya, lanjut. Nah, olahraga bersepeda ini dapat membangun sikap apa? Sportif, ya. Di mana individu dia tidak ingin menang sendiri, ya, dan dia juga lebih percaya diri. Kemudian juga membangun solidaritas ketika bersama-sama dengan teman-teman ya dalam bersepeda, ini akan meningkatkan membangun solidaritas. Dan yang tak kalah penting adalah disiplin, ya. Kalau kita berolahraga tentu apalagi bersepeda kita harus disiplin, ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah suatu gambaran bahwa otak kita ini sebenarnya mencintai suatu senam ya, olahraga, gerak, ya. Karena tadi kita tahu bahwa endorfin, serotonin di sini dan dopamin ini akan meningkat ya, hormon-hormon kebahagiaan ini dengan adanya suatu gerakan. Dan juga ada suatu hormon yang sangat penting, yaitu BDNF, di mana suatu protein ini yang akan bekerja berlawanan dengan kortisol tadi. Ya, ketika kortisol ini naik, ya BDNF akan turun. Tapi ketika BDNF naik, kortisolnya akan turun. Ya, lanjut. Ya, yang tidak kalah penting bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dan perlu kita ketahui bahwa untuk mencapai jiwa yang sehat, ya tubuh yang sehat, diperlukan suatu rutinitas dalam aktivitas, terutama dalam olahraga. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan bila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan bila itu ada suatu kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Satyuni tadi sudah mempresentasikan tentang pengaruhnya terhadap mental ya seseorang, di mana tadi sudah banyak dikupas ya bahwa olahraga itu mengaktifasi sebenarnya hipokampus kita ya, sehingga meningkatkan neuron kita, kemudian kita akan menjadi lebih sehat. Kemudian beberapa tadi juga sudah disampaikan bahwa juga bisa meningkatkan memori kita, meningkatkan kekebalan kita terhadap stres, cemas, depresi begitu ya. Kemudian ada juga sehingga menjadi perlambatan fungsi kognitif. Kemudian juga kita mampu mengendalikan emosi kita ya kalau olahraga dan atau bersepeda tadi goes. Termasuk juga pada saat goes itu dilepaskan juga hormon bahagia ya, endorfin, dan termasuk oksitosin ya, hormon cinta rupanya ada juga, seperti seorang ibu menyusui bayinya ya, rupanya mengeluarkan juga oksitosin. Demikian juga orang yang lagi bergoes ria ya. Kemudian juga membangkitkan ya sikap sportif, percaya diri, membangun soliditas dan termasuk disiplin. Karena itu dikatakan tadi hasil kesimpulan bahwa otak kita sebenarnya sangat mencintai exercise atau olahraga ya. Nah, itu penyampaian kurang lebihnya simpulan dari Dr. Satyuni. Dimohon kepada peserta
untuk mencatat dulu atau silakan nanti nanti disampaikan pertanyaannya setelah nanti semuanya semua presentan melakukan presentasinya ya. Baik, sebenarnya juga masih ada waktu untuk Dr. Sapyuni, tapi bersyukur beliau sudah menyelesaikan presentasinya. Kemudian presentan berikutnya adalah yaitu Dr. Imran Agus Nurali, Spesialis Kedokteran Olahraga. Nanti beliau akan menyampaikan teknik dan manfaat goes terhadap kesehatan fisik di masa pandemi COVID-19. Perlu sedikit disampaikan di sini bahwa beliau biodatanya lahir di Jakarta 8 Agustus 1964. Alamatnya di Bogor. Hobi beliau adalah traveling, musik, olahraga. Kemudian pendidikan dari FKUI, S1-nya ya kedokteran umum, kemudian Spesialis Kedokteran Olahraga dari FKUI juga tahun 98. Pekerjaan beliau cukup banyak ya. Pernah menjadi kepala puskesmas Kecamatan Sejangkung, Sambas, Kalimantan Barat tahun 89 sampai 92. Kemudian pernah sebagai Kasubdit Bina Kesehatan Perkotaan dan Olahraga Kementerian Kesehatan RI tahun 2010 sampai 2013. Kasubdit Kapasitas Kerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan 2013 hingga 2015. Saat ini beliau sebagai Direktur Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dari tahun 2015 hingga sekarang. Kemudian beliau banyak pengalaman organisasi, pernah menjadi Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga PDSKO itu tahun 2010 sampai 2013 dan 2013 hingga 2016. Ketua Bidang Bina Prestasi BPOC, Badan Pembinaan Olahraga Cacat Pusat 2004 sampai 2006. Dan banyak sekali lagi pengalaman-pengalaman beliau sebagai yang di dalam organisasinya. Untuk itu barangkali untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Imran Agus Nurali, Spesialis Kedokteran Olahraga, di mana alokasi waktu ya berarti bisa dari jam sekarang ya jam 2:07 kurang lebih sehingga jam 15 maaf hingga jam 14:15 ya. Ya, kurang lebih sampai jam 2:30 kurang lebih ya. Ya. Baik, kepada beliau Dr. Imran Agus Nurali, waktu dan tempat kami silakan. Tapi sebelumnya ada pantun ya kami untuk menyajikan. Jalan-jalan ke rumah teman, jangan lupa minum jamu. Kalau kepingin berolahraga, goeslah pilihannya. Baik, kepada Dr. Imran, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, saya melanjutkan saja tadi terkait dengan saya lagi dari sisi fisiknya tadi Bu Nasyuni dari sisi mentalnya. Ya, silakan dilanjut. Ya, ini gambaran besar saja. Ini saya bayangkan yang di tengah itu adalah physical inactivity. Jadi kalau kita tidak beraktivitas atau hidup kita sehari-hari, kalau bahasa Jawanya leyeh-leyeh gitu ya. Kayak sekarang kalau di stay at home hanya di rumah terus tidak melakukan aktivitas apapun, maka banyak kejadian-kejadian penyakit yang akan kita derita ya, atau jangka pendek maupun jangka panjang. Misalkan dari sisi gangguan jantung, gangguan paru, kemudian juga dari sisi obesitas ya kalau stay at home tapi banyak makan, kemudian juga jangka panjangnya ke arah cancer, kemudian dari sisi
kurang gerak itu masalah otot dan tulang, ya bisa HNP atau nyeri tulang belakang, ya, dan termasuk juga masalah mental tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, masalah terkait dengan ansietas, kecemasan, ya, gangguan kecemasan atau depresi, dan juga terkait dengan jangka panjangnya adalah tentunya masalah gangguan mood, ya, mungkin teman-teman psikiater lebih hafal. Lanjut saja. Ya, ini bagaimana suatu aktivitas itu harus dibangun. Kita tidak semerta-merta langsung jadi kayak atlet gitu ya, berada di rumah kemudian main bulu tangkis, main basket, walaupun di halaman rumah sendiri, tapi harus kita bangun dari kehidupan sehari-hari, yaitu active living. Ya, active living bisa kita bangun dalam bentuk apapun, mau di sekitar rumah, di tempat pekerjaan, ya, bisa minimal bisa 10 menit, ya, kita bangun sehari bisa 3 kali misalkan, ya, bentuk apapun, naik turun tangga, jalan, kemudian kalau di rumah bisa saja berkebun, ya, membersihkan halaman, kerja bakti, itu active living. Kemudian berikutnya harus kita tingkatkan, kalau itu sudah terbiasa, namanya aktif untuk kesehatan. Ya, aktif kesehatan minimal 30 menit per hari. Itu bentuknya bisa jalan, tapi jalan cepat, ya. Dan termasuk juga bersepeda. Bersepeda kalau kita keliling tapi tidak ada unsur istilahnya kecepatannya, ya dia aktif untuk kesehatan. Ini di dalam. Kemudian kita tingkatkan lagi menjadi exercise namanya. Jadi suatu latihan fisik. Beda dengan aktivitas fisik, nanti ada gambar berikutnya, ini lebih kepada kebugaran. Kita jadi harus meningkatkan kebugaran, dan kalau terakhir ini dunianya atlet, yaitu training for sport. Itu untuk atlet dengan aturan-aturan tertentu, menggunakan alat tertentu, itu harus disiplin lah. Jadi yang kita harus bangun minimal itu sampai active for health lah, ya, kalau kondisi sekarang. Tapi kalau memang cukup waktu, kita bisa kerjakan menjadi suatu kebiasaan sehari-hari, exercise, ya, menjadi suatu latihan fisik. Namun jangan sampai kelebihan. Kalau berlebihan atau kita juga punya penyakit komorbid, ya, kalau penyakit-penyakit misalnya diabetes, jantung, paru, gangguan tulang, itu ada dosisnya. Jadi kita juga tidak boleh berlebihan, itu malah menjadi punya dampak jelek, ya. Lanjut. Nah, ini gambaran besarnya tadi. Kehidupan sehari-hari kita harus dipenuhi dengan aktivitas fisik atau physical activity, bukan yang inactivity tadi, ya, dengan dampak negatifnya. Kemudian kita bangun aktivitas fisik sehari-hari, dimanapun berada, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, kalau memang kita bisa berjalan tanpa harus naik kendaraan, itu kita bisa dengan langkah agak cepat, itu juga aktivitas fisik. Kemudian kita bangun menjadi keteraturan, ya, dengan aturan, misal seminggu bisa 3 kali, misalkan bisa pagi atau sore, menjadi suatu latihan fisik atau exercise. Nah, kalau di dalamnya lagi yang perlu kedisiplinan, perlu aturan tertentu yang kita sebut sebagai olahraga atau sport. Jadi kita harus membedakan mana yang sport, mana yang exercise, mana yang physical activity. Jadi kita harus membiasakan yang minimal physical activity dulu, ya, sebelum nanti bisa ke arah exercise, ya. Lanjut. Ya, ini contoh-contohnya aktivitas fisik. Ya, kalau Bapak Ibu semua peserta webinar bisa mengepel lantai saja, tapi model kayak gini, ini satu aktivitas fisik yang mengeluarkan energi, ya, tapi juga bisa menguatkan otot kita, jantung, paru-paru kita. Ini contoh-contohnya. Ini harus kita biasakan di rumah, ya, maupun di tempat kerja. Bentuk apapun physical activity seperti ini. Ya, lanjut. Kemudian kita lebih mengarah kepada yang sudah terprogram, ya, namanya latihan fisik atau exercise. Dia punya tujuan, salah satunya adalah kebugaran jasmani. Contohnya jalan kaki, ya, kalau dalam jarak pendek kita tidak usah naik mobil atau naik motor, kalau bisa dengan jalan kaki, kemudian kita percepat, kemudian juga jogging atau sit up, push up, stretching, senam aerobik, itu termasuk latihan fisik. Dan bersepeda. Ya, bersepeda itu bagian dari latihan fisik, bukan balap sepeda, beda. Kalau balap sepeda itu arahnya adalah ke arah sport. Jadi bersepeda itu bisa sendiri maupun dengan tim, kemudian jadi tidak ada istilahnya, kalau balapan itu lebih kepada balap sepeda tadi, ya. Jadi ini latihan fisik. Kita arah sampai sini saja sudah cukup bagus untuk kesehatan kita. Lanjut.
Ini yang ya, kita kenal dengan olahraga tadi, dia punya aturan tertentu, punya dosis tertentu, kebugaran jasmani sampai ke arah prestasi. Ini yang sudah kita kenal disebut sebagai sport. Dan tidak semua sebagai sport. Jadi sepak bola, balap sepeda itu adalah masuk dalam kriteria sport yang ke arah prestasi ya. Lanjut. Dan olahraga itu sebenarnya seperti pengobatan. Jadi kita sudah kenal namanya exercise is medicine. Ya, tipe-tipe obat kita kenal, ada antibiotik, ada analgesik, ada hormonal, antidepresan ya. Kemudian di olahraga kita kenal juga namanya aerobik. Aerobik ada anaerobik, ada stretching, itu sama seperti obat-obatan. Dan kita harus meresepkannya. Kalau kami di kedokteran olahraga memang menjadi suatu resep ya, exercise is medicine. Frekuensi di obat juga demikian, sehari bisa 3 kali, di olahraga bisa sehari bisa 2 kali, bisa 3 kali, bahkan seminggu itu harus berapa kali untuk yang dosis-dosis tertentu, misalkan yang punya penyakit ya, yang harus sebagai resepnya. Kemudian kalau obat-obatan, apakah jangka pendek atau seumur hidup? Ya, untuk hipertensi itu kemungkinan bisa seumur hidup. Olahraga sebaiknya obatnya adalah seumur hidup. Ya, harus jadi komitmen berolahraga itu adalah seumur hidup, tidak berhenti-berhenti. Kalau berhenti-berhenti malah lebih bahaya dampaknya. Sekarang olahraga sebulan nggak olahraga itu lebih berbahaya daripada tidak berolahraga sama sekali. Karena tubuh kita harus beradaptasi. Kemudian kontraindikasi, jadi efek samping. Obat ada efek samping, olahraga juga ada efek samping ya. Ada demam, nyeri kalau berlebihan yang kita sebut sebagai overtraining ya. Kalau penyakit-penyakit tertentu juga berbahaya untuk jantung misalkan kalau berlebihan. Efek sampingnya bisa juga cedera ya, termasuk juga bagian dari seperti obat. Dan compliance atau penerimaannya. Setiap orang kalau obat-obatan penerimaannya berbeda. Begitu juga berolahraga, ada yang bagus, ada juga yang efek sampingnya cepat. Jadi ini harus kita biasakan, harus kita rasakan. Apakah menjadi lebih baik atau lebih jelek ya, harus ada dosisnya. Itu yang kita sebut sebagai exercise is medicine ya. Lanjut. Ya, kami di program dikenal dengan BBTT ya. Baik, benar, terukur, teratur, ini lebih mudahnya saja supaya lebih mudah dihafal. Baik itu seperti ini, kita harus lebih awal. Jadi jangan nunggu, nanti saja punya waktu pada saat sudah pensiun. Kalau saat sudah pensiun ya bukan terlambat, artinya resikonya lebih banyak ya. Kemudian dilakukan sesuai dengan kondisi medis, artinya bagi yang obes, bagi yang punya hipertensi, punya asma, tentunya harus ada dosis tertentunya dan tidak menimbulkan dampak yang negatif. Kalau yang benar harus ada tahapannya. Mulai berolahraga dengan pemanasan. Ya, pemanasan itu kalau bersepeda pemanasannya tidak harus dengan sepeda. Ya, bisa saja tanpa sepeda kita pemanasan menggerakkan sendi-sendinya. Nanti ada contohnya. Kemudian bersepeda sebagai latihan inti, kemudian pendinginan. Jadi selesai bersepeda jangan langsung duduk langsung tidur. Itu malah bisa berbahaya juga. Langsung mandi air hangat itu juga lebih berbahaya ya. Pemanasan waktunya juga dibatas tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek, bisa 10 sampai 15 menit. Intinya kalau bersepeda bisa 60 menit 1 jam, tapi juga bisa diselingi istirahat kalau terlalu capek dan ada pendinginan kurang lebih 10 menit ya. Lanjut. Nah, ini yang terukur dan teratur tadi yang saya sebut sebagai resep. Paling mudah untuk bersepeda atau berlari ya, salah satu disebut dengan talk test. Kita nggak usah hitung-hitungan lah. Dengan denyut nadi maksimal itu mungkin kalau kita punya alat lebih bagus. Tapi talk test itu tes berbicara. Misalkan contohnya kalau saya jogging ya, kalau saya jogging kemudian saya tidak bisa menyanyikan lagu Mars. Lagu Mars itu sebagai standar pernafasan. Kalau kita tidak bisa menyanyikan lagu Mars atau terengah-engah, artinya dosis kita terlalu tinggi. Ya. Tapi kalau kita menyanyikan lagu bisa teriak-teriak, artinya dosis kita terlalu ringan. Jadi salah satu contoh sama seperti tentara, kalau jogging atau jalan cepat, dia pasti lagunya lagu Mars. Lagu Mars itu cocok dosisnya untuk antara 60 sampai 70%. Ini yang paling mudah sebagai talk test ya. Kemudian teratur tadi sudah saya jelaskan, harus ada selang istirahat. Tidak bisa bersepeda setiap hari. Harus ada selang istirahat minimal 1 hari. Jadi otot tubuh kita juga harus ada recovery ya. Jadi karena di dalamnya bisa terjadi luka-luka atau cedera kecil ya. Lanjut. Nah, ini prinsip BBTT mirip dengan FIT, lebih mudahnya
Ini yang hitung-hitungan ada fit, frekuensi, intensitas, tempo, dan tipe. Tipenya kita lebih ke arah ke aerobik. Ya, sepeda juga termasuk yang tipe aerobik. Lanjut. Ya, ini jenis olahraga aerobik kita bagi. Jadi aerobik jangan disangka sama seperti senam. Kita kadang-kadang sering bilang, yuk kita aerobik, ternyata senam. Saya nggak begitu suka senam, saya senangnya salah satunya sepeda. Ya bersepeda, kemudian ya dulu basket, sepak bola, tapi sekarang yang aman sepeda lah untuk usia seusia saya gitu ya. Aerobik tipe 1 itu jalan santai, jalan cepat, bersepeda. Karena apa? Denyut nadinya relatif masih datar. Jadi tidak fluktuatif itu tipe 1. Kalau tipe 2 sudah mulai fluktuatif ya. Fluktuatif tapi relatif masih rata seperti senam, renang, aerobik itu. Dan tipe 3 yang fluktuatifnya bisa jauh, bisa rendah. Misalkan kalau main bulu tangkis kadang smash, kadang lob gitu yang jarak jauh, itu dia bisa berbeda jauh. Dan ini berbahaya kalau tipe 3, harus hati-hati kalau yang tidak terbiasa, apalagi untuk usia-usia di atas 40 atau 50 dan punya penyakit. Jadi lebih diarahkan kepada tipe 1 dan tipe 2. Dan lebih baik memang kita berolahraga itu istilahnya tidak satu jenis, tapi lebih baik lebih dari satu jenis, itu akan lebih baik. Lanjut. Ya, ini latihan fisik, mulai latihan peregangan tadi sebagai pemanasan, kemudian aerobik, dan latihan kekuatan atau beban itu juga sebenarnya bagian dari menguatkan tubuh kita ya. Lanjut. Ya, kita melihat bersepeda seperti apa. Ini otot-otot utama yang bekerja dominan pada saat kita bersepeda ya. Mungkin yang sudah terbiasa bersepeda bisa merasakan awal-awalnya tuh pasti yang kram itu pasti bagi daerah-daerah sini. Paling utama adalah otot bokong atau pinggul. Ya, bahasa kedokteran ada gluteus maximus, minimus, kemudian itu otot-otot pinggul bagian belakang ya. Kemudian otot paha. Ini otot paha bisa otot paha depan, quadriceps atau otot paha belakang, hamstring ya. Kemudian yang ketiga otot betis. Otot betis yang depan maupun yang belakang. Ada gastrok, ada soleus, itu ada tibialis anterior ya. Itu otot kaki depan, belakang depan ini paling utama bekerjanya. Kemudian juga tidak lupa adalah otot lengan. Jadi lengan kita waktu bersepeda itu juga tetap harus kita kuatkan kemampuannya. Ya, baik yang bicep ya, yang di depan maupun yang tricep di belakang. Sampai bila perlu juga sampai ke jari-jari. Ya, cuma memang yang utamanya paling dominan adalah yang di atas, tapi jari-jari juga perlu kita lakukan latihan. Dan yang keenam relatif walaupun bagi yang biasa mungkin nggak terasa, tapi yang belum biasa itu otot punggung dan otot perut juga perlu. Dia bekerja kalau masih awal-awal, tapi kalau sudah terbiasa pembalap mungkin dia sudah nggak merasakan, dia lebih kuatnya di otot bawah. Tapi otot atas tetap harus kita kuatkan ya dalam latihan, dalam peregangan. Lanjut. Nah, ini otot-otot secara ringkas saja kalau kita melakukan peregangan kurang lebih 10-15 menit ya. Setiap kita regangkan otot itu selama 10 detik, kemudian kita lemaskan mulai dari bagian atas sampai ke bagian bawah. Lanjut, ini yang lebih spesifik, lanjut. Ya ini, kita mulai dari badan kita dulu secara umum ya, kita bisa pada dinding kita luruskan badan kita ya, kemudian kita sambil duduk otot paha, kemudian otot paha depan, bawah paha belakang, kemudian kaki kaki bawah ya. Kemudian kita tekuk. Ini masing-masing selama minimal 10 detik. 10 detik kita lemaskan, ulangi lagi, itu frekuensinya ya. Kemudian untuk bokong, ini untuk bokong dan paha juga lakukan bersilangan. Lanjut. Kemudian untuk hamstring ya sama, hamstring juga kalau kadang-kadang bersepeda pada saat menanjak itu kita biasa bisa berdiri kan. Pada saat menanjak kita berdiri dan sini otot hamstring diperlukan ya. Otot paha belakang itu harus cukup kuat. Kemudian quadriceps otot paha depan dengan meletukkan kaki, lutut kita ke arah belakang, kita tahan 10 detik, lemaskan, tahan lagi 10 detik, itu bisa selama 5-6 kali frekuensinya setiap otot ya. Itu tadi totalnya adalah 10-15 menit. Lanjut. Kemudian sambil duduk, sambil tiduran juga ini kita bisa dari sisi otot perut, ya otot perut, otot punggung, kemudian otot paha, ya paha maupun ini sekaligus bisa semua. Jadi kita tidak satu persatu bisa. Jadi
asal kita bisa tahu perasaan meregangnya itu di bagian yang mana. Ya, sambil duduk, sambil tiduran di rumput, itu juga bisa untuk pinggang, pinggul ya, sama kaki ya. Kakinya misalkan telapak kakinya kita lakukan ke dalam, ini juga sekaligus. Jadi tidak satu persatu ya. Lanjut. Nah, ini untuk leher ya, untuk leher, kemudian juga termasuk perut ya, abdomen ya, termasuk juga paha depan. Kemudian leher juga diperlukan, ini tangan kita silangkan ke belakang, artinya leher bagian bawah dengan bahu. Ini kadang-kadang kalau apalagi kalau kita belok itu diperlukan kekuatan bahu saling kiri maupun kanannya. Ya, lanjut. Nah, itu dari sisi penyiapan fisik kita, selalu siapapun bersepeda, mau yang sudah ahli maupun yang awal, harus melakukan itu. Jadi jangan merasa, saya sudah biasa, tidak perlu pemanasan. Itu satu saat bisa berbahaya ya. Apalagi pada saat kita terjatuh, itu cederanya biasa lebih berat kalau kita tidak pemanasan, karena otot kita tidak dikuatkan. Ini manfaat-manfaat secara umum, sebenarnya bersepeda juga mencakup ini untuk jantung dan pembuluh darah. Lanjut saja. Kemudian untuk pernafasan ya, saya secara umum ini sepeda sebenarnya bagi saya cukup penting ya, tapi kita kombinasi antara bersepeda dengan jalan cepat, atau kalau memang bisa berenang, kita harus kombinasi. Jadi jangan cukup satu jenis olahraga saja, karena hasilnya lebih baik ya. Lanjut. Ini metabolismenya ya, ini kalau punya kolesterol sebagainya, ini juga sebenarnya bisa kita perbaiki ya dengan berolahraga. Lanjut. Kemudian tulang-tulang ya, ini juga lanjut saja. Ini khususnya pada wanita sebenarnya bisa mencegah osteoporosis ya. Karena pada wanita yang sudah di atas 50 menopause, biasanya terjadi hormonnya kurang, kemudian disuruh minum susu banyak yang mengandung kalsium, itu akan percuma. Karena kalsiumnya tidak akan terserap karena memerlukan hormon tadi. Dengan berolahraga ada muscle pumping namanya. Muscle pumping, jadi otot kita seperti pompa akan mempercepat penarikan kalsium dari usus karena kita minum atau makanan tadi, sehingga itu disimpan di dalam tulang, sehingga tulang-tulang kita lebih banyak menyimpan kalsium. Disinilah mencegah osteoporosis itu sejak muda harusnya ya. Lanjut. Kemudian dari sisi saraf otot juga sama, seperti kita bisa lebih respon reaksi kita bisa lebih cepat kalau kita berolahraga karena pembuluh darah saraf itu lebih berkembang ya. Lanjut saja. Nah, ini psikologis tadi sudah dijelaskan oleh namanya belum hafal Bu Nasyuni tadi ya. Masalah hormon endorfin. Kalau saya nyebutnya ini morfin yang dari dalam tubuh kita sendiri. Ya, itu jadi lebih bermanfaat daripada perlu morfin dari luar, itu banyak bahayanya. Ya, tadi kan rasa senang, kemudian cepat senyum, fair play, dan mengurangi rasa sakit. Sebenarnya memang sebaiknya kita banyak berolahraga. Ya, lanjut. Nah, ini yang menurut saya juga sangat penting bagi berolahraga. Sebenarnya kita sangat mendukung pada lingkungan ya yang sehat, untuk ramah lingkungan. Bersepeda kalau memang disiapkan waktunya, jalurnya, itu kita bisa mengurangi polusi udara akibat emisi gas buang dari kendaraan. Jadi polusi udara 75% itu sumbangan dari kendaraan bermotor. Sudah ada penelitiannya, maupun nasional maupun internasional. Kemudian mengurangi kebisingan ya, solusi alternatif di perkotaan kalau mengurangi kemacetan, kemudian praktis dan ekonomis, kita tidak perlu beli bahan bakar. Mungkin bagi penggemar sepeda ya benar ya, kita bisa menjadi lebih sehat dan minimalis membiayakan perbaikan jalan raya. Jalan raya rusak karena mungkin mobilnya bebannya berlebihan sebagainya. Dan juga tadi sangat penting sekali disampaikan Bu Nursina tadi, interaksi sosial dan persahabatan, itu saya rasa manfaat lebih yang susah didapatkan dengan berolahraga. Ya, lanjut. Ya, perbandingan lanjut saja. Nah, ini yang manfaat dari sisi, jadi kalau kita biasa-biasa saja tidak berolahraga, makin panjang usia, maka kelenturan tubuh kita akan turun jauh drastis, yang garis-garis bawah. Ya, tapi dengan berolahraga relatif turunnya tidak drastis. Jadi usia memang akan menurunkan semua, tapi juga tidak perlu drastis kalau kita berolahraga. Ini untuk yang kelenturan sendi ya. Lanjut.
Ya, begitu juga untuk kekuatan otot. Kalau dengan berolahraga turunnya relatif tidak terlalu drastis. Kalau tanpa berolahraga kita akan terus drastis. Cepat cepat jatuh, cepat patah tulang sebagainya ya. Dengan penambahan usia. Lanjut. Kemudian kapasitas aerobik atau endurance kata bahasa orang ininya bahasa biasa kita harus dapetin endurance, mampu tidak sesak sebagainya. Itu akan turunnya relatif akan datar ya, dengan pertambahan usia pasti turun, tapi kalau tanpa berolahraga akan turun drastis ya. Lanjut. Mudah-mudahan sebentar lagi. Nah, ini perbandingan antara bersepeda, lari aerobik, lari, berenang, jalan, dan latihan beban. Kita lihat perbandingannya, relatif dengan bersepeda, itu tingkat kebugarannya di atas rendah ya. Rata-rata sedang untuk semua unsur. Komposisi tubuh artinya membentuk tubuh ya, termasuk untuk kalau kita ada kelebihan berat badan, itu relatif mirip sama seperti lari berenang ya. Dengan berenang saja sudah sama kurang lebih. Kalau lari aerobik mungkin karena dia pasti lebih slim lah ya. Yang hijaunya juga relatif sudah di atas sedang, sama. Jadi kalau kita nggak suka berenang atau nggak bisa berenang, nggak suka lari, kita bisa juga dengan bersepeda, kita kombinasi mungkin dengan jalan gitu ya. Kemudian untuk fleksibilitas, kekuatan otot, ketahanan otot, kekuatan juga sama. Jadi bersepeda juga sama manfaatnya, sama baiknya, bahkan relatif lebih aman karena dia termasuk low impact. Ya, low impact artinya kita ada pembebanan terhadap lutut dan sendi, asal tadi jalannya jangan ada lubang-lubang, itu lebih berbahaya. Dan kita harus aman dulu, beraman, kemudian harus amat tim lebih baik ya supaya saling menjaga. Kalau nggak aman, kalau ada lubang kita kepleset, di sebelahnya ada kendaraan. Disinilah kebijakan pemerintah wilayah tadi menyiapkan jalur-jalur sepeda memang harus disiapkan ya. Lanjut. Ya, ini contoh-contoh di kampus, saya rasa harusnya di kampus sudah harus mulai. Ini contoh di UI waktu itu memang kendaraan sudah tidak boleh masuk sampai pintu gerbang. Sehingga harus dengan menggunakan sepeda. Ini cara sehat kalau sejak muda ya. Lanjut. Ya, ini tadi yang disampaikan dalam protokol pandemi COVID ini, kita tidak melarang berolahraga ya, tapi protokol tetap dipakai, menggunakan masker, jaga jarak, kemudian setelah maupun sebelumnya kita menggunakan hand sanitizer. Misalkan untuk bersepeda itu ini sesuai dengan kesepakatan dari profesi minimal 20 meter kita menggunakan masker. Jadi jangan Car Free Day dibolehkan tapi kemudian kumpul-kumpul. Jaraknya nggak pakai masker lagi, itu menjadi epicenter untuk penularan COVID ya. Begitu juga olahraga lain, yang penting kita menjaga protokol kesehatan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti dalam diskusi. Terima kasih. Ini contoh dari Bike to Work. Mudah-mudahan Bike to Work juga bisa menjadi contoh bagi para pekerja dan karyawan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Dr. Imran sudah mempresentasikan makalahnya. Jadi kita sedikit barangkali bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya di dalam kita beraktivitas itu ternyata ada tiga pembagian yang kita lihat, bahwa ada sekedar kalau kita melakukan aktivitas fisik atau aktivitas living sehari-hari itu, misalnya ketika kita bangun tidur, kemudian ke kamar atau jalan saja, itu termasuk aktivitas sehari-hari ya. Ngepel, nyapu-nyapu itu aktivitas biasa. Kemudian berikutnya ada yang namanya latihan fisik ya. Latihan fisik itu sebaiknya tidak berlebihan. Jadi memang ada dosis, ada aturannya ya. Apalagi kalau kita nih yang pamannya sudah berumur ya di atas 45 atau 50 tahun ya, tentu diharapkan juga ada aturan dan ada dosisnya. Nah, oleh karena itu berolahraga memang dikatakan tadi sangat baik untuk kebugaran jasmani kita ya, misalnya dengan cara goes tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada yang namanya olahraga atau sport. Nah, itu kayak balap sepeda. Jadi bersepeda dengan balap sepeda itu memang beda ya, karena kalau sudah balap sepeda itu memang perlu kecepatan, speed dan seterusnya. Jadi dosis dan aturannya jauh lebih ini lagi ya, lebih tinggi lagi. Kemudian
sebelum kita berolahraga sebaiknya kita melakukan pemanasan ya. Dan juga dikatakan bahwa sebaiknya apabila bersepeda jangan lama ya. Olahraga juga ada ukuran waktunya ya. Misalnya antara 20, 30 sampai 60 menit. Jadi itu sudah ada aturan dan dosisnya. Kemudian juga tadi dipaparkan bahwa rupanya pada pokoknya olahraga atau goes ini itu melatih kelenturan tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan penguatan otot secara maksimal dan kapasitas aerobik atau endurance itu tadi. Jadi apabila kita tidak melakukan olahraga, maka kelunturan tubuh, kekuatan otot maksimal dan kapasitas aerobik akan turun drastis. Beda kalau kita melakukan olahraga. Nah, oleh karena itu tadi disimpulkan bahwa olahraga goes ya, ini adalah dikatakan semacam exercise is medicine. Jadi olahraga juga itu bisa menjadi obat ya, obat bagi kita. Itu juga kita perhatikan apakah kita ada komorbid, ada penyakit yang menyertai kita, bisa ada hipertensi, kencing manis dan lain sebagainya. Itu juga kita harus perhatikan. Jangan sampai olahraga itu menjadi overtraining, dan itu akan menjadi penyakit juga sebenarnya. Jadi sangat luar biasa sudah disampaikan oleh Dr. Imran, sukses kedokteran olahraga secara gamblang tadi. Diharap peserta nanti mempersiapkan pertanyaannya, nanti juga ada kemudian peserta yang ketiga Mas Om Heri Yulianto ya, Om Heri Yulianto, Nah, Om Heri ini akan menyampaikan presentasinya yang berjudul Goes di Masa New Normal. Nah, nanti kita juga akan bertanya nih bagaimana pengalaman Om Heri selama ini sebagai penggiat sepeda, penggiat goes. Sudah kemana-mana nih goesnya Om Heri ini. Untuk Om Heri ada juga kurikulum PT-nya. Di sini sepertinya masih muda ini ya, Om Heri ini ya. Mau dipanggil Om tapi masih muda, tapi nggak apa-apa lah. Tinggalnya di Kalibata, kemudian lahir di Jakarta 27 Juli 1972 ya. Pendidikan Fakultas Ekonomi di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, sedangkan Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ekonomi Jakarta tahun 2003. Pekerjaannya banyak sekali ya, pernah supervisor store Guardian tahun 95, kemudian juga pernah manajer The Athlete Food ya tahun 96, dan banyak sekali pengalamannya. Dan tahun 2008 itu sudah bergabung juga di Jenderal Keempat Kementerian Kesehatan, dan pernah juga sebagai kepala instalasi pemulasaran jenazah ya di Suatu Hejan tahun 2014-2018. Pernah juga sebagai sekretaris Dewan Pengawas ya di Suatu Hejan tahun 2018 hingga 2019, dan saat ini Om Heri juga sudah bergabung di instalasi kesehatan jiwa masyarakat. Oleh karena itu ada mungkin pepatah buat Om Heri, sekali goes tetap goes. Untuk itu Om Heri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Daniel Umar, Kepala Instalasi Keswamas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para para narasumber dan para peserta webinar, juga para goeser, salam dua pedal. Saya akan mau membahas tentang goes di masa era new normal. Next. Ya, new normal apa sih itu? Adalah tatanan baru atau cara hidup baru untuk beradaptasi di tengah pandemi COVID-19. Jadi
selama kita PSBB dari terhitung mulai pertengahan Maret sampai dengan akhir Mei, itu kita benar-benar tidak melakukan olahraga bersepeda. Jadi semua kegiatannya yang ada di rumah. Nah, setelah PSBB 4 Juni 2020, itu sudah mulai dikatakan new normal, maka kita harus perilaku hidup bersih dan sehat, asupan gizi yang seimbang, berolahraga, dan ini kebetulan kita memang fokus ke olahraga yang bersepeda, rutin cuci tangan, yaitu dengan air yang mengalir, mengenakan masker saat keluar rumah, jaga jarak aman atau physical distancing, menghindari kerumunan orang. Next. Ya, sepeda menjadi primadona pilihan terbaik di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru untuk kesehatan dan olahraga maupun transportasi. Nah, jadi penggiat sepeda rasakan perbedaan yang amat sangat pada saat sebelum COVID-19 melanda Indonesia dan pada saat setelah transisi pandemi COVID-19. Jadi pada saat kita sebelum COVID itu bebas tanpa apa yang dikatakan tidak terikat dalam protokol kesehatan. Tetapi setelah transisi pandemi, kita wajib menjalankan yang namanya protokol kesehatan. Next. Ini gue sebelum pandemi COVID-19. Itu pada saat kita bersepeda di Jakarta Timur, itu dilihat kawan-kawan semua tanpa masker, tanpa sarung tangan, tanpa mindset, bahkan kita berhenti sebentar membeli makanan tanpa cuci tangan. Tidak jaga jarak, bahkan saling berdekatan, dan sampai di rumah pun kita semua berinteraksi dengan yang lain. Oke, next. Nah, pada saat masa di PSBB, kita sama sekali tidak bersepeda bebas. Diam di rumah, olahraga di rumah, aktivitas lainnya di rumah. Nah, kami Penggoes itu melakukan aktivitas bersepeda, melakukan sepeda statis ya, lipat, atau sepeda virtual. Memang kalau sepeda virtual ini kita membutuhkan biaya yang sangat besar, karena memang harganya yang cukup mahal, dan itu sepeda virtual itu memang bisa jalan di tempat. Dan saat ini kegiatan-kegiatan goes yang tadinya bebas, tetapi sekarang ini di virtual bisa dilakukan sampai dia berapa kilometer per jam. Next. Oke. Nah, saat ini masa transisi atau new era normal. Kita lakukan namanya CLBK, Cinta Lama Bersepeda Kembali. Maka kita siapkan, itu satu, pastikan perlengkapan sepeda. Masker, itu sangat wajib ya, karena kita harus mengikuti protokol kesehatan, kacamata, mindset, helm sepeda, sanitizer, handuk kecil. Kenapa kita harus ikuti protokol kesehatan? Karena memang media utama penularan COVID itu ada dari mulut, hidung, dan mata. Next. Bawa makanan ringan dan minuman dari rumah. Maka kita bersepeda, itu ada dua versi yang saya sampaikan, yaitu pada saat di sepeda, di mana dilengkapi oleh tempat makan dan minum, dan yang ke sebelah kanannya itu tas punggung. Memang kita untuk salah satu perlengkapan yang memang sudah dianjurkan oleh dari Kementerian Kesehatan, protokol kesehatan. Next. Nah, hilangkan kebiasaan menyentuh atau mengusap wajah. Nah, ini sebelum masa pandemi, itu kita selalu pada saat setelah bersepeda, tanpa sadar kita menyentuh wajah. Tapi setelah masa pandemi ini, di adaptasi kebiasaan baru, salah satu cara mengurangi sentuhan langsung ke wajah adalah dengan tisu atau handuk kecil yang dibawa. Itu sudah merupakan salah satu standar kita pada saat sebagai penggoes. Next. Jaga jarak saat bersepeda. Jadi selama goes tetap bermasker dan tetap selalu jaga jarak dengan sepeda lain. Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Imran.
bahwa jarak bersepeda ketentuannya 20 meter. Juga saat berkumpul dengan teman, penggoes atau komunitas lainnya, tidak saling bersentuhan atau berjabat tangan, cukup kita memberikan kode yang sudah sesuai dengan yang sudah kita lakukan sesama antar penggoes bertemu. Next. Nah, itu mulai dilakukan kembali CFD di masa transisi, yaitu tanggal 21 Juni, itu bisa diklik coba, itu video. Oke, klik tengah, klik kiri. Ya, itu bisa bergerak. Oke. Itu video, coba. Klik 2 kali. Oke, nggak bisa jalan. Nah, itu pertama kali Car Free Day dibuka di Jakarta, tanggal 21 Juni 2020, itu luar biasa sekali kendaraan tanpa motor ya, bersepeda. Nah, kebetulan kami para penggoes ada acara di melewati Car Free Day, tapi kami ikut serta yang di acara Bulan Pancasila. Nah, melewati Car Free Day itu sangat penuh sekali. Makanya pada saat setelah ada evaluasi dari Pemda DKI bahwa Car Free Day kembali ditiadakan sampai batas waktu yang tidak ditentukan, tetapi Pemda DKI memberikan 32 titik area Car Free Day kita untuk berolahraga dengan batas waktu dari jam 6 sampai jam 9. Tapi kalau di Car Free Day yang Sudirman Tamrin ini kan sampai jam 11. Nah, sampai sekarang juga masih tetap berjalan, walaupun tanpa ada CFD di Tamrin Sudirman, Sabtu Minggu tetap juga rame, seperti itu. Dan ini memang agak riskan keselamatan kita bersepeda karena kendaraan pada saat kita bersepeda itu justru motor-motor klub yang luar biasa dia ngebut. Kita juga agak wanti-wanti, takutnya motor itu ke arah para sepeda itu cukup berbahaya, seperti itu. Next. Nah, mari goes dengan bijak, jadikan adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini kita berikan gambar bagaimana kelengkapan sepeda kita lakukan. Selalu penting protokol kesehatan kita jaga, dan itu juga bahwa sudah banyak kota-kota besar, salah satunya Jakarta ini menyediakan area cuci tangan. Nah, inilah kesempatan kita yang selalu bercuci tangan. Next. Ya, pastikan tubuh kita sebelum goes, pastikan sehat dan prima. Pilih waktu yang tepat untuk bersepeda, pagi hari untuk mendapatkan udara segar, atau pada sore hari ketika matahari tidak begitu terik. Yang tak kalah penting, pastikan bersepeda jangan terlalu jauh dan lama, cukup 30 atau 60 menit, agar kondisi fisik tidak kelelahan. Maksimal waktu tersebut untuk berkeliling dan usahakan tidak berkeliling ke jalan yang ramai atau padat, karena akan sangat berisiko. Pilih jalan yang tidak begitu padat agar kita juga bisa lebih luasa dalam bersepeda. Next. Gunakan masker yang berkendara, gunakan masker buff saat berolahraga sepeda. Jenis penutup wajah ini bisa menutupi mulut, hidung hingga telinga, namun udara yang keluar masih bisa terbuang. Jadi kalau kemarin ada beberapa pegawai yang meninggal karena faktor masker, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Dr. Imran, yang beberapa pegawai kita sudah memang gimana ya dok, itu kita sarankan sih pakai buff, seperti itu. Selain masker, gunakan helm atau penutup kepala sebagai pengaman. Kita tidak tahu apa saja yang akan ditemui di jalanan, jadi pastikan semua terlindungi dengan maksimal. Next. Lebih baik bersepeda sendirian daripada bergerombol, physical distancing. Namun jika mengharuskan bersama beberapa teman, pastikan jaga jarak aman. Aktivitas bersepeda lebih baik dilakukan bersama orang-orang yang kita kenal,
Salah satunya agar komunikasi dalam kelompok bisa dilakukan dengan baik. Kenapa ini kita sarankan? Karena ternyata tidak hanya keselamatan dari pengendara itu sendiri, tapi dari faktor kriminalitas. Sudah beberapa penggoes yang memang kena kriminalitas ya, kena terjadi musibah, bahkan terjadi pelecehan seksual. Itu sudah ada beberapa kawan kita yang terjadi pelecehan seksual oleh kendaraan bermotor. Terus formasi bersepeda yang aman, kalau kelompoknya berpengalaman pasti dua-dua mengular ke belakang, itu lebih aman karena bersepeda dan di belakangnya lurus. Kalau lagi peleton, maksudnya beramai-ramai, biasanya masih di dalam kota, jadi kita rata-rata pakai masker dan kalau sudah berpengalaman tidak perlu bicara, cukup pakai kode tangan. Biasanya kalau kita bertemu sesama penggoes, itu biasanya belnya yang akan dibentuk kode. Next. Hindari singgah atau mampir ke suatu tempat karena sangat berbahaya dan berisiko. Kita tidak bisa memastikan apakah tempat yang disinggahi itu aman dan dari virus atau tidak. Karena menurut penelitian, virus corona mampu bertahan pada permukaan benda untuk waktu yang cukup lama. Kalau bisa diusahakan kita mau makan, lebih baik dibungkus saja. Kita bawa pulang. Boleh bersepeda untuk membuka masker saat bersepeda di tempat yang tidak ramai atau jalanan sepi. Kita bisa memilih jalur goes di lingkungan hijau yang jauh dari permukiman penduduk. Sambil mengayuh sepeda, kita bisa menghirup udara segar seraya menikmati perkuatan atau alam nan elok. Namun yang jauh lebih baik penting, alangkah baiknya jika bersepeda menjadi kebutuhan hidup sehat dan bukan sekedar lifestyle semata. Jadi lihatlah sepedahannya bukan sepedanya. Tapi sekarang ini memang banyak lifestyle seperti itu. Jadi kalau misalkan dia merasa tidak pakai sepeda yang bermerek, dari luar itu kayaknya dia agak gimana gitu kan. Sampai saya pernah dihubungi oleh beberapa kawan, tolong dong cariin sepeda bermerek yang dari luar itu loh, sepeda lipat gitu kan. Itu, saya bilang cukuplah kita pakai produk dalam negeri yang sama bentuknya, sama tipenya, tapi hanya beda merek, tapi tetap juga tidak mau. Makanya kita selalu sampaikan, lihatlah sepedahannya, bukan sepedanya. Dan ingat selalu sering cuci tangan bila kita menemukan di area keramaian, tempat cuci tangan, dan selalu gunakan sanitizer. Next. Penting di masa adaptasi kebiasaan baru ini, para penggoes wajib ikut aturan-aturan yang sudah diberlakukan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, juga Kementerian Perhubungan. Jadi bersepeda tetap mengindahkan protokol kesehatan, itu sudah wajib hukumnya bagi kita selalu penggoes. Dan yang kedua, keselamatan bersepeda. Patuhi aturan rambu lalu lintas yang di jalan, itu juga berlaku untuk pesepeda. Dan manfaatkan jalur sepeda yang sudah ada, seperti jalur sepeda yang di CFD atau lainnya. Next. Manfaat goes yang dirasakan penggiat sepeda, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Imran dan Dr. Safiyuni, sehat dari fisik maupun sehat jiwa. Pasti dapat sehat. Dan kedua selalu ceria. Kalau kita sudah bersepeda udah lupa segala urusan yang bikin pusing-pusing, Pak. Itu selalu. Tentunya kita juga bertambah kawan karena kita ketemu dengan sesama bersepeda. Dan luar biasa pada saat adaptasi kebiasaan baru ini, pesepeda meningkat luar biasa. Sampai pun sepeda juga inden, Pak. Permintaan sepeda itu inden. Menumbuhkan atau membangkitkan rasa sosial yang tinggi di lingkaran kita. Nah, ini saya juga bercerita waktu pada saat Januari 2019, tanpa sadar saya jatuh di aspal, ternyata saya dibantu oleh para penggoes road bike, wanita cantik-cantik. Saya jadi malu, akhirnya saya langsung berdiri, oh nggak apa-apa mbak saya, nggak apa-apa tante. Nah, inilah rasa sosial, jadi dia tidak melihat sepedanya, tapi sepedahannya. Nah, next. Nah, sesampai di rumah, ini protokol kesehatan yang juga kita harus lakukan sebagai penggoes. Satu, sebelum masuk rumah, lepaskan semua perlengkapan yang digunakan. Yang kedua, hindari kontak fisik dengan penghuni rumah dan menyentuh perabotan yang di dalam rumah kita. Ketiga, semprot helm, sepatu, dan kacamata dengan cairan disinfektan. Keempat,
segera lepas pakaian, kaos kaki, sarung tangan, masker, penutup kepala, lalu cuci dengan deterjen. Yang kelima, segera bersihkan diri, mandi dan keramas. 6, istirahatlah dan pulihkan cairan yang hilang dari tubuh. Ini sudah memang baku supaya kita tetap menjaga, mengikuti protokol kesehatan. Next. 1 sepeda, 1.000.000 saudara. Terima kasih. Oke, kita kembalikan ke Pak Moderator. Ya, terima kasih kepada presentan Om Heri yang sudah memaparkan goes di masa pandemi. Mungkin sedikit kita simpulkan bahwa memang beda goes di sebelum pandemi dan goes saat pandemi. Karena goes di saat pandemi itu banyak aturan yang harus dipatuhi, terutama protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Kemudian tadi banyak ya tips-tips untuk mendapatkan bagaimana saat bersepeda bergoes di jalan, kemudian ketika sudah tiba di rumah kembali kita harus bagaimana, itu tadi sudah dijelaskan oleh Om Heri. Nah, luar biasa ketika presentasi tadi sungguh luar biasa. Kita memasuki babak tanya jawab ya. Kebetulan di sini saya melihat sudah ada beberapa pertanyaan dan saya coba untuk melihat dari pertanyaan ini tidak ada nama tapi nama HP-nya Lenovo ya. Nah, di sini untuk Dr. Imran dulu ya. Semoga Dr. Imran bisa menjelaskan. Ada 3 pertanyaan, mungkin sekaligus saja saya rangkum ketiga pertanyaan ini supaya nanti lebih singkat juga ya. Nomor 1 di sini. Mohon penjelasan dampak penurunan fungsi kognitif dan tingkat emosional itu apakah terkait volume goesnya atau pola goes. Kemudian nomor 2 adalah apakah bersepeda wajib pakai masker? Bagaimana risiko kurang oksigen atau terhirup CO2? Apakah goes yang sehat harus spesifik model sepedanya? Kemudian ini dari Nur Idayanti dari KKP Semarang. Pertanyaannya, izin bertanya, pernah melihat postingan orang bersepeda bermasker itu meninggal. Jadi membuat opini masyarakat jika bersepeda meski saat pandemi tidak perlu bermasker. Nah, dikarenakan oksigen yang masuk berkurang. Apakah ini hoax? Bisa jadi mungkin ada faktor lain. Mohon penjelasannya. Demikian silakan Dr. Imran, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih yang bagi yang bertanya tadi. Cuma yang pertama tadi penurunan volume apa? Volume goes. Jadi volume goes, kecepatannya. Ya, terkait volume goesnya. Gimana pola goesnya? Ya, ini sekalian saja selama pandemi COVID ini, memang tapi nanti menjadi kebiasaan orang baru sih sebenarnya. Kalau yang sudah lama, tentunya kecepatannya dia biasa, tapi bagi orang yang baru kecepatannya itu sudah di atasnya. Jadi itu yang namanya intensitasnya akan berbeda ya, atau kecepatannya akan berbeda. Jadi kalau yang sudah biasa, bagi dia kecepatan biasa, tapi bagi orang lain kecepatannya sudah lebih tinggi. Jadi memang perbedaan tergantung dari tadi yang saya bilang, salah satu tesnya adalah nafas kita. Talk test tadi ya, talk test tadi, tes bicara. Nafas kita kalau kita sudah terengah-engah itu namanya sudah masuk ke zona di atas sedang ya, zona anaerobik ke atas sedang. Jadi apalagi nanti dikaitkan dengan masker juga. Jadi disarankan selama COVID ini kalau bisa kita cari area yang sepi ya, tidak banyak berkumpul, maka mendingan lebih di pagi-pagi yang belum banyak orang ya, lebih sepi, kemudian jalurnya relatif tidak banyak orang, artinya supaya kita tidak banyak ketemu tadi. Kemudian kalau kita menggunakan masker, kecepatannya ya kecepatan
rendah sampai sedang, ringan sampai sedang ya. Kalau yang belum biasa ringan saja sehingga tidak sampai ke ngos-ngosan. Ya dia bisa santai bersepedanya. Mungkin sambil, kalau saya biasa kan Pak sambil bernyanyi ya, atau pakai headset sambil nyanyinya lagu-lagu yang apa, bukan melankolis tapi ya, bukan yang slow, tapi lagu yang bersemangat lah ya. Itu paling cara yang paling mudah. Kalau pakai angka-angka teori nanti terlalu sulit ya. Jadi pakai earphone atau headset, kita bersepeda asal aman pagi-pagi. Ya, sebaiknya sih antara sekarang jam 5 atau setengah 6 ya, tergantung wilayahnya. Ada yang jam 5 sudah agak kesiangan. Ya, jadi setengah 6 lah yang aman, ya, agak sepi. Tadi masalah bersepeda pakai masker kemudian meninggal. Ini memang harus diinvestigasi dulu. Apakah dia punya faktor komorbid? Ya, pertama. Faktor komorbid, artinya punya penyakit lain enggak. Kemudian tadi kan sepeda berolahraga tetap dengan dosis tadi. Ya, kalau dia berlebihan, apalagi kemudian berlebihannya pakai masker sehingga dia untuk pergantian oksigen dengan CO2-nya tidak sempat, maka akan memperberat penyakitnya, penyakit komorbidnya ya. Jadi kalau dengan ringan saja, daerahnya sepi, mungkin kalau tidak banyak orang, ya kita pakai masker biasa tapi ringan saja. Ya. Kecuali tempatnya sepi sama sekali, misalkan di stadion gitu, di stadion sepeda, di Ramang, saya udah lama ke sana, dan di jalur itu sepi, mungkin bisa tanpa masker, mungkin bisa selama tidak ada orang lain. Ya, tapi kalau sudah ada orang lain, kita sebaiknya menggunakan masker, kecepatannya ringan saja. Kalau mengatur intensitasnya kurang lebih, tadi pertama dengan talk test, kita tidak bisa bicara. Paling aman kalau kita bisa sambil bicara, kalau berlari itu bisa, kalau dalam kondisi normal kita bisa bicara berdekatan ya, sambil ngobrol itu, sambil jogging itu mungkin kondisi normal. Tapi kalau pakai masker, ya kondisi tadi kan syaratnya berapa meter tuh? Kalau lari itu lari 5 meter ya, lari 5 meter, kalau 1 meter kan kondisi biasa ya. Tapi ini karena kita kan harus bernafasnya lebih cepat ya, sehingga ada pembuangan CO2 sebagainya, memang jaraknya lebih jauh, tidak hanya 1 meter. Tapi menggunakan masker itu lebih aman dan di tempat yang sepi ya, artinya tidak banyak orang. Itu lebih, kalau masalah meninggal tadi harus dicek dulu memang penyebabnya. Jangan-jangan memang punya penyakit, bukan karena maskernya sih saya rasa, tapi karena dia bermasker dan berlebihan berolahraganya. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Imran, luar biasa ya jawabannya. Kemudian ada pertanyaan buat Dr. Sapiuni. Pertanyaannya adalah, mohon penjelasan dampak penurunan fungsi kognitif dan tingkat emosional itu apakah terkait volume goesnya atau pola goesnya. Jadi pertanyaan yang sama untuk Dr. Sapiuni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pertanyaannya. Saya membantu untuk menjelaskan dampak dari penurunan fungsi kognitif dan tingkat emosional. Ya. Setelah ini kita melihat faktor-faktor saja. Ya. Ada 4 faktor sebenarnya kalau kita membicarakan yang berhubungan dengan masalah jiwa, yaitu biopsikososial dan spiritual. Ya. Nah, kalau untuk penurunan kognitif dan tingkat emosional, ya, apapun jadi tidak hanya faktor volume atau pola goes, mungkin faktor-faktor lain juga bisa menentukan. Ya, dari faktor biologi, pasien ini memang individu mempunyai kepribadian yang memang cenderung lebih sensitif, lebih ya. Jadi sambung tadi masalah fungsi kognitif dan tingkat emosional. Ya. Ya, masalah penurunan fungsi kognitif dan tingkat emosional yang terkait dengan volume goes dan atau pola goes ya. Jadi kalau untuk penurunan fungsi kognitif dan tingkat emosional, kita membicarakan masalah faktor dari jiwa sendiri. Itu berbagai faktor. Jadi tidak hanya karena volume goes atau pola goes. Ya, ada faktor lain ya. Tadi saya sebutkan ada bio, psiko, sosial dan spiritual.
Dari faktor biologinya kita harus tahu apakah penurunan fungsi kognitif ini memang pada pasien individu sendiri memang sudah mengalami suatu, gangguan misalnya. Apakah dia mengalami misalnya orang dengan di atas 60 tahun ya, itu sudah mengalami penurunan fungsi kognitif. Tapi yang kita katakan di, penurunan fungsi kognitif yang abnormal adalah jika, penurunan fungsi kognitif itu, eee, melebihi dari batasan ya. Jadi gini, yang seharusnya pasien masih bisa melakukan, ternyata dia tidak bisa. Mungkin ada faktor lain ya. Jadi bukan hanya karena volume goes atau pola goes, itu hanya sebagian, kecil ya. Itu dan kita tahu bahwa olahraga itu juga harus mempunyai, keseimbangan. Jadi kita tidak boleh berlebihan, tidak juga kekurangan. Jadi, yang pas lah ya, yang seimbang. Begitu juga dengan tingkat emosional. Karena kalau kita berlebihan misalnya dengan, bersepeda, tapi membuat kita jadi capek, bukan jadi bahagia, ya. Jadi hormonnya jadi berganti ini, bukan jadi yang hormon tadi kita bicarakan endorfin yang keluar, malah jadi apa, hormon kortisolnya yang tinggi jadi, eee, yang lain jadi yang keluar jadi ya. Nah, untuk itu menurut saya jadi, semua harus diseimbangkan dengan, kemampuan kita harus mengukur juga kesehatan, dari segi fisik kita, saya rasa itu. Saya ini ada lagi ya satu pertanyaan dari Hari Susetio ya. Ada 3 pertanyaan tetapi mungkin ini yang lainnya sudah terjawab sih sebenarnya ya. Jadi pertanyaannya dari Hari Susetio adalah mengapa bersepeda persentase dalam kesehatan mental itu lebih tinggi dibandingkan dengan aerobik atau jogging? Demikian Dr. Sapioni, silakan dijawab. Bisa diulangi Pak? Saya ulangi pertanyaannya, mengapa jika seorang bersepeda atau goes itu persentasinya dalam presentasinya tadi itu dalam kesehatan mental lebih tinggi ya, lebih tinggi manfaatnya ya dibandingkan aerobik, jogging dan seterusnya. Jadi ada tadi grafik ya yang ditampilkan oleh Dr. Sapioni mengapa lebih tinggi persentasinya ya terhadap yang lain. Sebenarnya gini, tadi itu adalah keseluruhan untuk olahraga ya, tapi kita lagi membicarakan masalah bersepeda. Jadi soal konsentrasi itu, dilatih itu, pada hal yang lain juga demikian. Dan, mungkin lebih tinggi begini, karena untuk bersepeda kita membutuhkan konsentrasi kan, kalau kita salah mungkin jalannya juga jadi salah kalau kita kurang konsentrasi. Ada lubang di situ, kita ikutin ya. Tentu kalau misalkan, dengan bersepeda, ini, rangsangan kita dilatih untuk juga menjaga keseimbangan dan, kewaspadaan. Nah, ini yang memang, sangat baik untuk, dilatih ya, seperti ini. Nah, itu namanya konsentrasi. Jadi memang butuh latihan. Ya, saya rasa itu. Luar biasa. Kemudian ada pertanyaan untuk Om Heri ya. Jadi saya pernah baca salah satu media sosial, terutama di daerah-daerah, bahwa yang memiliki sepeda wajib dipajak. Apakah itu benar? Kemudian bagaimana tips untuk mendapatkan sepeda dan seterusnya? Mohon Om Heri dijelaskan ya tentang pertanyaan ini. Demikian, terima kasih. Maaf Pak Moderator, bisa diulang kembali? Menurut Amliati ya dari Kuningan, saya pernah baca salah satu medsos terutama di daerah-daerah bahwa yang memiliki sepeda wajib dipajak, nanti dipajak ya. Apakah itu benar? Mohon penjelasan kepada Om Heri. Terima kasih. Berarti sepeda akan kena pajak. Yaitu saya juga baca di medsos salah satu berita bahwa Kementerian Perhubungan akan memberlakukan pajak kepada sepeda. Itu sebetulnya hoak. Sampai dengan detik ini, sepeda tidak kena pajak. Makanya kita pun juga pesepeda sebetulnya bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan itu lagi mengurusi kemarin itu zona Car Free Day di area Sudirman Tamrin untuk jam kerja di pagi maupun di sore. Jadi sudah ada jalur sepeda di jam kerja dari pagi dan sore hari. Tapi entah bagaimana ada berita yang mengatakan bahwa
sepeda akan kena pajak. Padahal itu bukan berita, tapi sebetulnya hoax. Terima kasih, Pak. Ada lagi, Pak? Kepada Om Heri, gimana ya cara mendapatkan, atau Om Heri tuh kan banyak sepeda sebagai goeser. Gimana tuh kalau misalnya ada yang mahalan, ada yang lebih murah, itu bagaimana pengalamannya Om Heri selama ini? Oke, ini karena masa era new normal, jadi akhirnya permintaan sepeda itu luar biasa. Jadi ada namanya hukum ekonomi. Makin tinggi permintaan, akan makin tinggi penawaran. Makanya itu berlaku untuk para produsen sepeda. Tapi ya saya sarankan para pegoes, mungkin ini pemula ya, yang karena melihat antusias para pesepeda yang sangat luar biasa di 32 titik Car Free Day di Jakarta, sehingga bagaimana sepeda naiknya sangat luar biasa. Tetapi saya sarankan kepada para pemula sepeda, itu kalau bisa coba buka website sepeda yang resmi, di situ memang tidak ada kenaikan luar biasa, tetapi dia masih tetap pakai harga yang berlaku. Kalau kalian beli dari melalui online, mungkin memang banyak sepedanya yang cukup mahal. Ada lagi, Pak? Terima kasih atas penjelasannya pada Om Heri. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sungguh luar biasa ya. Terima kasih kepada Dr. Imran, Dr. Saipudin, dan Om Heri yang sudah memaparkan hari ini ya, tentang bagaimana kita manfaat goes terhadap kesehatan fisik dan mental di saat pandemi seperti ini. Barangkali nanti akan diteruskan lagi. Saya kembalikan kepada Pak Agus Prianto untuk door prize-nya ya, pembagian door prize-nya. Demikian saya jadi memang tidak ada yang sempurna barangkali kami di sini, tetapi insya Allah mudah-mudahan buat seluruh peserta bisa sedikit menjawab pertanyaan atau undang-undang yang selama ini mungkin jadi pertanyaan dari para peserta. Itulah mungkin kekurangan kami, dan kesempurnaannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu demikian, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Daniel atas perannya sebagai moderator di acara webinar pada sore hari ini. Teman-teman, bisa saya sampaikan tadi atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk sesuai dengan informasi yang saya sampaikan tadi terkait dengan yang berhak untuk mendapatkan door prize berupa rapid test di rumah sakit jiwa. Jadi tadi ada beberapa penanya sebetulnya, cuman memang kami juga belum mengetahui ini asal dari penanya. Yang jelas ada satu nama nih yang kita kenal, Pak Kerry Grant. Selamat sore Pak Kerry. Pak Kerry bisa menghubungi saya, tapi juga bisa langsung datang ke sini nanti kapan aja. Jadi kita bisa rapid test dari pagi Pak, dari jam 8 sampai dengan jam 2, nanti bisa menghubungi saya. Ada beberapa nama nih, Amliati, Nur Idayanti, ini cuman ini kayaknya dari luar kota ini. Ada dari Semarang, ada Tanjung Pura. Jadi barangkali memang beliau-beliau ini di Jakarta boleh langsung ke sini ya. Kemudian untuk kritik dan saran bisa melalui WA yang ada tertera di Bapak Ibu, yaitu yang nama saya yang sebagai narahubung, atau juga melalui email yang Bapak Ibu sudah dapatkan balasan dari link kita. Mudah-mudahan acara webinar sore hari ini bisa bermanfaat buat kita bersama ya. Kita bisa tetap berolahraga dengan cara yang benar sesuai dengan masa pandemi COVID-19. Apabila ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian,
Kami atas nama panitia webinar pada sore hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.